Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya anakku Sri Sinta Pratnameswari, absen 27 dengan NIM 23026 22010202. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil proposal usaha yang saya ambil, yang dimana usaha yang saya pilih yaitu Puding Dessert Cup. Puding Dessert Cup ini memiliki latar belakang yaitu perkembangan gaya hidup modern mendorong meningkatnya industri kuliner terutama produk makanan ringan dan dessert. Puding Dessert Cup hadir sebagai usaha yang menawarkan camilan sehat, praktis, dan menarik dengan berbagai varian rasa serta topping inovatif dalam kemasan cup yang higienis dan mudah disajikan. Usaha ini menekankan kualitas bahan baku yang segar dan aman untuk menjaga citra rasa serta kepercayaan konsumen. Pasarnya sangat luas itu mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga. Penjualan ini dilakukan melalui berbagai media sosial dan layanan pesan antar. Dengan inovasi rasa, kemasan menarik, bahan berkualitas, dan strategi pemasaran yang tepat, Puding Dessert Cup ini memiliki prospek cerah dan berpotensi berkembang di industri kuliner modern. Ini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama itu ada tujuan, yang dimana tujuan dari usaha yang saya pilih yang pertama itu menyediakan produk dessert berkualitas tinggi yang lezat, higienis, dan praktis bagi konsumen. Yang kedua, menciptakan inovasi varian rasa puding dan topping yang sesuai dengan selera pasar. Yang ketiga, memberikan alternatif camilan sehat dan menyegarkan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, mengembangkan usaha kuliner yang berdaya saing tinggi melalui strategi pemasaran online maupun offline. Selanjutnya ada manfaat usaha. Yang pertama itu bagi konsumen menjadi pilihan dessert yang praktis, sehat, higienis, dan menarik untuk berbagai kalangan. Yang kedua, sebagai pelaku usaha memberikan sumber penghasilan dan peluang pengembangan bisnis di bidang kuliner. Yang ketiga, bagi lingkungan sosial itu membuka peluang kerja, memberdayakan tenaga lokal. Yang keempat, bagi pasar kuliner itu menambah variasi produk makanan penutup yang inovatif sesuai tren dan mudah diakses. Selanjutnya gambaran umum usaha yang dimana nama produk ini yaitu Puding Dessert Cup dengan jenis usaha bergerak di bidang kuliner, makanan penutup atau dessert. Keunikan dari Puding Dessert Cup ini yaitu varian rasa dan topping yang beragam sesuai dengan tren pasar. Selanjutnya ada kemasan cup higienis dan praktis untuk dibawa maupun dikonsumsi. Selanjutnya itu tampilannya menarik yang cocok untuk acara maupun konsumsi harian. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya gunakan yaitu melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Selanjutnya ada kerjasama dengan layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan melalui promosi langsung melalui bazar. Selanjutnya lokasi usaha. Yang dimana lokasi yang saya pilih yaitu ditempatkan di lingkungan strategis yang dekat dengan sekolah, kampus, perkantoran, dan pemukiman agar mudah dijangkau konsumen. Selanjutnya, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran mencakup masyarakat di Bali, target utamanya. Kemudian diperluas di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran itu meliputi promosi rutin di media sosial, pembagian tester pada event tertentu, penawaran paket untuk ulang tahun atau acara, serta diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang saya berikan yaitu ada diskon harga untuk pembelian paket tertentu, program beli 5 gratis 1, serta promo spesial saat hari besar atau momen tertentu. Ini ada kelayakan pasar. Yang pertama ada profil konsumen. Konsumen utama adalah pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga mencari camilan praktis, manis, dan menyegarkan. Karakteristik konsumen umumnya berusia 12-40 tahun. Selanjutnya ada potensi dan segmentasi pasar. Potensi pasar Dessert Cup ini sangat besar karena tren konsumsi makanan penutup itu terus meningkat. Segmentasi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada demografis, yaitu remaja, mahasiswa, dan pekerja. Selanjutnya ada psikografis, konsumen yang menyukai makanan estetik, sehat, dan praktis. Selanjutnya ada geografis, fokus awal pada area perkotaan dengan akses digital yang kuat, kemudian diperluas ke daerah sekitar melalui layanan pesan antar. Selanjutnya ada pesaing dan peluang bisnis. Pesaing utama dari produk dessert ini yaitu seperti toko kue atau minuman kekinian. Peluang bisnis ini tetap besar karena belum banyak produk puding yang fokus pada kemasan cup dengan varian topping modern dan tingginya minat masyarakat terhadap camilan sehat dan mudah dibawa. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk praktis, higienis, dan menarik dalam kemasan cup serta varian rasa dan topping beragam. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang dimana daya tahan produk ini terbatas atau tidak tahan lama dan ketergantungan pada pemasaran digital untuk menjangkau konsumen.
Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yang dimana tren dessert dan makanan kekinian terus meningkat dan potensi kolaborasi dengan event, catering, dan layanan pesan antar. Selanjutnya yang keempat itu ada threats atau ancaman, yang dimana persaingan ketat dengan produk dessert lain seperti kue dan minuman. Selanjutnya ada metode pelaksanaan usaha, yang dimana bahan baku yang saya gunakan yaitu meliputi susu segar, bubuk puding agar-agar, gula pasir, coklat, buah segar, serta aneka biskuit dan saus topping lainnya. Bahan penolong yang saya gunakan itu meliputi esen vanila, sirup, whipped cream, coklat cair, keju parut, dan jelly topping. Selanjutnya peralatan yang saya gunakan yaitu kompor gas atau listrik, panci, whisk atau mixer, sendok takar, timbangan digital, cetakan puding, lemari pendingin, serta wadah untuk menyimpan bahan baku. Selain itu diperlukan juga gelas plastik transparan cup dengan penutup rapat, sendok sekali pakai, serta stiker label. Selanjutnya ada varian rasa. Varian rasa yang saya jual itu ada 4. Yang pertama ada rasa manis klasik, itu seperti vanila, coklat, dan karamel. Yang kedua itu rasa segar buah. Yang ketiga rasa kombinasi seperti coklat Oreo, matcha red bean, keju coklat, serta tiramisu. Yang keempat itu ada rasa spesial, itu meliputi puding dengan saus fla dengan toppingnya boba. Selanjutnya ada proses produksi. Tahap produksi ini dimulai dari pemilihan dan pembelian bahan baku, setelah itu dilakukan penyiapan peralatan pengemasan. Tahap ini tuh penting untuk menjaga standar kebersihan dan efisiensi kerja. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama itu menyiapkan bahan sesuai resep dan takaran. Yang kedua itu memanaskan susu, bubuk puding, gula, dan bahan tambahan hingga mendidih. Yang ketiga itu mengaduk campuran agar tekstur puding lembut dan tidak menggumpal. Yang keempat itu menuangkan adonan puding ke dalam cup plastik. Yang kelima itu menambahkan lapisan topping atau isian buah lainnya. Yang keenam itu menutup lapisan dengan adonan puding atau fla. Yang ketujuh mendinginkan puding dalam lemari pendingin. Selanjutnya ada tahap pengempasan produk. Produk ini dikemas dalam cup transparan dengan tutup rapat untuk menjaga kebersihan dan daya tahan. Kemasan diberi label stiker dengan nama brand, varian rasa, tanggal produksi, dan informasi kontak usaha. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan itu biayanya 8 juta. Selanjutnya jenis pengeluaran kedua, bahan habis pakai dalam 1 bulan itu menghabiskan biaya 2,5 juta, dan bahan lain-lain itu menghabiskan biaya 2 juta. Jadi jumlahnya itu 12.500.000. Selanjutnya ada analisis keuangan. Yang pertama ada biaya tetap. Penyusutan peralatan itu 20% dikali 8 juta sama dengan 1.600.000. Yang kedua ada biaya tidak tetap. Bahan utama yang digunakan meliputi puding, susu, gula agar, itu menghabiskan biaya 1,5 juta. Dengan bahan pembantu seperti topping, buah, biskuit, coklat, cup, sendok, dan stiker label itu menghabiskan biaya 1 juta. Jadi jumlahnya itu 2,5 juta. Selanjutnya ada biaya gaji, beban, dan lainnya itu meliputi biaya listrik, transport, dan promosi menghabiskan biaya 2 juta. Jadi total biaya produksi per bulan itu 6.100.000. Selanjutnya ada penentu harga pokok penjualan atau HPP. Produksi 1 bulan itu menghabiskan 1.000 cup. Biaya produksi per bulan itu 6.100.000. Jadi HPP per cupnya 6.100.000 dibagi 1.000 cup sama dengan 6.100 per cup. Jadi harga jual per cupnya itu 12.000. Selanjutnya ada rencana neraca awal dan akhir tahun. Produksi 1 bulan itu menghabiskan 1.000 cup. Jika 12 bulan, jadinya menghabiskan 12.000 cup. Harga 1 cupnya itu 12.000. Jadi penjualannya 12.000 cup dikali 12.000 sama dengan 144 juta. Jadi total biaya produksinya 12 dikali 6.100.000 sama dengan 73.200. Jadi memperoleh laba bersih sebesar 70.800. Selanjutnya ada rencana laporan laba rugi, yang dimana penjualannya itu 144 juta dengan total biaya 73.200 dengan laba bersih 70.800. Jadi benefit cost ratio-nya itu 144 juta dibagi 73.200 sama dengan 1,97, maka usaha ini layak dijalankan. Selanjutnya ada ROI atau Return on Investment, yang dimana rumus ROI itu laba bersih dibagi total biaya. Laba bersihnya 70.800 dengan total biaya 73.200 sama dengan 0,97 atau 97%. Artinya setiap 100 biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan 197. 100 biaya plus 97 keuntungan. Usaha ini sangat layak untuk dikembangkan.
Selanjutnya ada kriteria penilaian investasi. Yang pertama ada payback period, ya di mana modal awal yang saya gunakan yaitu 12.500.000 dengan laba bersih per bulannya itu 70.800.000 dibagi 12 menghasilkan 5.900.000. Jadi payback periodnya itu 12.500.000 dibagi 5.900.000 sama dengan 2,1 bulan. Artinya modal kembali dalam kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada average rate of return atau ARR. Laba bersih tahunannya 70.800.000 dengan investasi awal yaitu 12.500.000. Jadi ARR-nya itu 70.800.000 dibagi 12.500 dikali 100% menghasilkan 566%. Jadi sangat tinggi dan investasinya ini sangat layak. Yang kedua ada benefit cost ratio. Benefit cost ratio-nya ini ada rumusnya, yang dimana total penerimaan dibagi total biaya. Total penerimaannya itu 144 juta dibagi 73.200 itu total biaya menghasilkan 1,97. Karena lebih dari 1, jadi usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya yang keempat ada return on investment. Jadi ROI ini rumusnya laba bersih dibagi total biaya dikali 100%. Ya dimana laba bersihnya itu 70.800.000 dengan total biaya 73.200 dikali 100% menghasilkan 96,7%. Jadi ini hampir 100% dengan sangat menguntungkan. Selanjutnya yang kelima ini ada net present value atau NPV. Asumsi diskonto 10% dan umur usahanya itu 3 tahun. Karena laba tahunan 70.800.000 jauh melebihi modal awal yaitu 12.500.000, maka NPV ini lebih dari 0. Jadi layak secara finansial. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan selamat malam dan terima kasih.